Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham LPKR ya, atau Lipo Karawaci Tbk. Ya, di mana ini masih di properti dan real estate. Ya, laporan terakhir masih kuartal 1 2023 dan hari ini tanggal 24 Juli 2023. Harganya turun 1 basis point ya ke 0,99 ke 100 ya, atau turun 0,99%. Ya, untuk kinerja harga sahamnya sendiri kalau kita lihat secara jangka panjang, ini turun teman-teman ya, bahkan 10 tahun ini minus 90,52%. Jadi cuma sisa sekitar 9,5% kalau teman-teman belinya 10 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun juga cukup dalam, 3 tahun cukup dalam, dan 1 tahun ini mulai par ya, atau mulai seimbang ya, dan 6 bulan terakhir ini harganya mulai naik teman-teman ya. Nah, untuk year to date sendiri sudah naik kira-kira 26,58%. Untuk harga tertingginya setahun terakhir pernah sampai 125 dan pernah di terendahnya 67. Jadi cukup lumayan ya, hampir setengahnya ya, atau hampir 2 kali lipatnya ya. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas saham LPKR ini dari 4 analisa. Yang pertama nanti kita akan cek fundamentalnya. Karena ini baru pertama kali dibahas, nanti kita akan bahas dulu gambaran umum perusahaan ya. Seperti apa, kemudian nanti kita akan cek kinerjanya secara umum. Kemudian nanti kita akan bahas dari seasonality, ya biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Dan berikutnya nanti dari sisi bandarmologi, bagaimana peta kepemilikan sahamnya dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir ini seperti apa. Dan terakhir sekali nanti ada di technical ya, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana dan sebelumnya harga sahamnya bergeraknya seperti apa. Oke, kita akan mulai langsung aja teman-teman ya. Ini adalah company backgroundnya Lipo Karawaci Tbk. Ini adalah pengembang perkotaan residensial ya dan komersial di Indonesia. Kegiatan utama perusahaan itu adalah pembangunan perkotaan, pembangunan terpadu skala besar, mall, retail, layanan kesehatan, rumah sakit, dan infrastruktur. Juga pengelola properti dan portofolio. Ya, jadi ini salah satu proyeknya yaitu Lipo Village, Lipo Cikarang, Tanjung Bunga, Royal Sepang Vireng, San Diego Hills Memorial Park ya. Ini adalah salah satu dari anggota grup Lipo. Ya, mestinya teman-teman sudah tahu ya. Ini listing di bursa sudah cukup lama, IPO price-nya 3250, pernah stock split ya 2 kali. Nah, kalau sudah di stock split dibagi dua kemudian dibagi 2,5, maka 542 teman-teman ya. Dan kalau teman-teman beli pada saat ini ya, rasanya sih sudah hampir nggak ada ya. Pada saat IPO ya, dan dibiarin saja sampai saat ini itu dananya sisa 18,45% saja. Artinya ini turun ya jangka panjang. Nah, ini teman-teman ya, tadi kan banyak sekali bisnisnya. Ini kalau kita lihat secara prosentase di tahun 2022, ternyata real estate-nya hanya 28%. Lebih banyak itu adalah di kesehatan atau di rumah sakitnya teman-teman ya. Kemudian di mall-nya ini gaya hidup ya, hotel, mall itu hanya 8%. Jadi ini bisnisnya bukan kayak properti itu ya, real estate-nya hanya 28% ya. Lebih banyak ke rumah sakitnya ya. Operator rumah sakit terbesar di Indonesia. Nah, kalau kita lihat ya dari operasional bisnisnya, kalau kita lihat untuk perkotaan ya ada Lipo Village, Lipo Cikarang, ada Super Block ya di Kemang Village, kemudian mallnya dia punya 59 mall, kemudian total rumah sakitnya ada 41 ya, kliniknya 66 di 23 provinsi ya, dengan jumlah dokternya cukup lumayan banyak 3.600 dan perawatnya 8.100. Ya, ini lokasinya tersebar di berbagai Indonesia ya, paling banyak di Pulau Jawa. Oke, ini adalah gambaran umum dari perusahaannya. Jadi lebih lebih ke rumah sakit teman-teman ya, meskipun nanti propertinya ada ya. Oke, kalau kita cek dari pendapatannya secara jangka panjang, ini cenderung naik gitu teman-teman ya, cenderung naik. Kemudian laba kotornya juga cenderung naik ya. Laba usahanya ini cenderung tidak kemana-mana ya, di sini-sini aja. Bahkan 2020, 2019 ini ruginya cukup dalam ya. Untuk laba bersihnya sendiri sejak 2019 ini merugi teman-teman. Padahal ini sebelum COVID ya. Pada saat COVID lebih dalam lagi ya. Jadi sebelum COVID 2019 sudah mengalami kerugian karena kalau saya baca di
annual report-nya memang sedang ada transformasi di 2019. Ya, dan kenapa laba bersihnya bisa negatif? Karena kalau saya cek lebih detail, beban keuangannya sejak 2019 ini meningkat cukup drastis ya. Bahkan 2021 sampai 2,5 triliun ya. Ini adalah penyebab dari laba bersihnya sejak 2019 mulai negatif. Nah, ini adalah secara prosentase pendapatannya, struktur pendapatannya kalau kita lihat untuk beban pokok penjualannya ya rata-rata di situ-situ aja ya. Nah, untuk beban usahanya ini 2020 sempat sampai minus 77%. Dua yang lainnya ya ini wajar-wajar aja kisaran 30-40 ya. Dan kalau kita lihat di sini ada perubahan yang cukup signifikan yaitu di penghasilan atau beban lain-lain ya, di mana sebelumnya hanya kecil, kemudian positif, ini mulai negatif besar ya di sini ya, 6,2%. Ya, kemudian ini 36 mulai besar sejak 2019 ya. Dan ini memang kalau kita cek ya, karena hutangnya tuh sebenarnya nggak meningkat, tapi bunganya meningkat teman-teman ya. Saya nggak paham ini kenapa ya. Jadi apa beban keuangan itu naik dari obligasi ya hampir 2 kali lipat ya dari 451 ke 833 ya untuk beban keuangannya sendiri juga naik ya teman-teman ya. Jadi ini yang menyebabkan di tahun 2019 tadi ini beban ini mulai negatif ya cukup dalam dan tadi kita lihat hutangnya beban keuangannya semakin tinggi ya di tahun-tahun berikutnya ya 36,8% sehingga rugi ya. Oke. Nah, ini adalah kinerja kuartal 1 ya. Selama ini setiap kuartal 1 kita cek ya kinerjanya untuk kuartal 1 2023 ini lebih tinggi daripada dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi ini all time high ya untuk kuartal 1 lebih tinggi lagi, kemudian laba kotornya juga sama, lebih tinggi lagi, laba usahanya ini tinggi dan ini laba bersihnya juga naiknya cukup signifikan teman-teman ya. Bahkan ini adalah laba bersih tertinggi selama eh dari 2011 kuartal 1 ya, laba usahanya juga tertinggi. Nah, kita cek dari struktur pendapatannya ya, apa yang membuat dia menjadi tinggi labanya ya. Kalau kita perhatikan beban pokok penjualannya sih standar-standar aja, just so-so aja. Ya, kemudian laba kotornya juga kisaran kepala 4. Nah, ini beban usahanya ini teman-teman ya, yang biasanya negatif tiba-tiba jadi positif, padahal namanya beban usaha. Ya, nah ini nanti kita akan cek lebih detail ya teman-teman ya. Eh, di sini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat total pendapatannya ini naik 14,4%, ya. Kemudian laba kotornya naik 16,9%. Nah, ini beban usahanya tadinya negatif 1,2 triliun tiba-tiba positif sehingga ini turunnya cukup dalam ya. Minus ya karena apa? Hijau ya teman-teman ya. Beban itu turun, bebannya turun sampai positif ya. Jadi laba usahanya ini meningkatnya luar biasa nih, langsung 2.223%. Ya, cukup tinggi ya teman-teman ya. Karena biasanya laba kotornya 1,3 triliun, beban usahanya 1,2, jadi kecil. Ini laba kotornya meningkat karena pendapatan meningkat ya, tapi beban usahanya hilang bahkan menjadi positif yang tadinya hampir berapa persen nih dari laba kotor ya beban usahanya ya, hampir 90%. Sekarang tiba-tiba positif ya sehingga ini naiknya cukup signifikan ya. Laba bersihnya sehingga juga naik ya dari sebelumnya rugi sekarang naik jadi 1,2 triliun. Nah, kalau kita cek lebih detail teman-teman ya, apa sih yang menyebabkan tadi ini beban usaha kok bisa positif? Ya, kita lihat di laporan keuangannya secara langsung ya, karena itu harus dilihat secara langsung. Ternyata di sini ada penghasilan lainnya, teman-teman. Jadi dari struktur pendapatannya ini ada penghasilan lainnya, di mana ini cukup tinggi 1,3 triliun. Ya, bahkan lebih tinggi daripada laba rugi netnya ya 1,2 triliun. Nah, kalau kita cek lebih detail ya di catatan kaki 40, apa ini ya penghasilan lainnya ini ternyata ada keuntungan pembelian kembali obligasi, kemudian ada selisih kurs. Ya, jadi ini bukan pendapatan yang ada uangnya, teman-teman. Ini hanya bersifat pembukuan saja. Ya, jadi kalau kita net kan, ya sebenarnya ini masih rugi ya. Tadi kan net laba bersihnya 1,2 triliun. Dikurangi ini pembukuan
Ada profit secara pembukuan 1,3 triliun sehingga sebenarnya masih negatif 115 miliar. Ya, kalau kita cek ini harusnya masih negatif 115 miliar. Berarti sebenarnya memang turun ya kerugiannya ya. Kerugiannya yang tadinya dari 500 miliar atau 495 miliar jadi 100 miliar saja. Tetap positif ya teman-teman ya, namun masih merugi. Oke, ini dari sisi fundamentalnya. Sekarang kita akan masuk ke valuasinya. Jadi pada saat video ini dibuat, ini price to book value-nya dari 0,43 dan PE ratio-nya ini cukup rendah ya 1,56. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebenarnya ya juga masih di bawah rata-rata ya teman-teman ya. Yang dulunya pernah 1,5 ke atas itu ya. Namun ingat ya, ini sejak 2019 hutangnya, beban keuangannya cukup tinggi, bukan hutangnya, beban keuangannya cukup tinggi ya. Namun kalau kita lihat ya, market tuh sudah tidak mengapresiasi lagi ya. PBV-nya turun sejak 2016 ya teman-teman ya. Jadi sudah dimulai kelihatan performance-nya mungkin ya. Ada tanda-tanda gejala sudah dibuang ya. Sekarang di bawah satu terus teman-teman ya. Untuk PE ratio-nya juga sudah kelihatan 2019 negatif ya. Ini 1,56 juga tadi kalau sebenarnya kalau misalnya kita keluarkan pendapatan yang dari pembukuan itu sebenarnya juga masih negatif ya. Untuk valuasinya ROE-nya negatif jadi ini pasti saya bilang mahal ya karena perusahaannya masih merugi. Ya jadi tidak bisa divaluasi menggunakan metode earning yield. Oke, untuk dividen sendiri sebenarnya kalau kita cek di sini ya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sebenarnya rutin teman-teman ya. Rutin bagi dividen karena memang dia memang ada kebijakan dividen ya akan dibayarkan dividen 10% apabila nah ini ada ya. Jadi kalau laba bersihnya itu di bawah 1 triliun maka akan dibagikan 10%. Kalau di atas 1 triliun ya laba bersihnya selama setahun maka pembagiannya adalah 10 sampai 30%. Jadi ini sudah ada skemanya teman-teman ya. Dan sejak 2019 tadi kan merugi artinya laba bersihnya negatif sehingga tidak pernah membagikan dividen lagi ya. Oke, ini earning per share-nya 16 tadi kalau kita lihat ya seolah-olah positif ya 64 jadi ini sangat menarik ya bayangin aja harga sahamnya 100 EPS-nya 64 ya. Nah, orang kan kalau nggak melihat secara detail langsung wah ini sangat murah ya teman-teman ya padahal lagi kalau kita cek lebih detail ya sebenarnya masih merugi ya. Oke, ini dari sisi dividennya, kemudian kita akan masuk ke seasonality. Ya, kalau kita lihat ya, peluang naiknya hanya di bulan Januari dan Maret, teman-teman ya. Jadi sisa satu semester ini itu peluang untuk naiknya bukan sangat rendah, emang nggak ada, teman-teman ya, kecil sekali ya. Bahkan di bulan Desember yang biasanya saham itu pada naik, ya ini malah nggak pernah naik sama sekali di bulan Desember, selalu turun. Ya, positifnya ini di tahun 2023 sudah mulai naik ya di year to date-nya ya, teman-teman ya. Namun ini bulan Juli juga sudah naik ya 7,53%. Namun ya secara historical ini potensi untuk naiknya sangat kecil di semester 2 2023 ya. Apalagi di bulan Desember nih nggak pernah sama sekali ya naik di bulan Desember. Oke, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya. Ini adalah pengendalinya PT Inti Anugrah Pratama. Kemudian ada Sierra Inc. Corporate, kemudian ada Primantara Utama Sejahtera dan saham Treasury ada juga. Totalnya ada 70 miliar lembar saham ya. Jadi sisanya masyarakat ya. Kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya ini cenderung turun meskipun tidak terlalu banyak ya dari 19.900 menjadi 19.100. Untuk partisipasi asing juga di sini tidak terlalu signifikan ya, hanya kisaran belasan persen. Ya, kalau kita lihat dari 2022 kuartal 4 sampai kuartal 2 2023 ini investor asing buang barang terus. Ya, namun kuartal 3 ini bulan Juli sudah mulai membeli. Ya, mulai ada positif membeli. Namun karena partisipasinya nggak terlalu tinggi, mungkin kita nggak perlu mengikuti ya. Nah, ini adalah lebih detailnya teman-teman ya. Tadi kepemilikannya 70 miliar ya, di mana paling besar dimiliki oleh lokal corporate ya pasti ya. Ada lokal corporate tadi ada PT Inti. Ini ya, ada 1, 2 ya. Kemudian ada foreign corporate, incorporate ini ya juga ada 15,88%.
ya. Nah, kalau kita lihat memang kepemilikan lokal ID-nya ini masih kecil ya, masih di bawah 10%, dan kalau kita lihat ini penambahannya juga bertambah teman-teman ya. Meskipun tadi kalau kita lihat secara investor ya cenderung turun meskipun nggak banyak ya, namun ini kalau kita lihat di sini dia bertambah terus, berarti yang punya saham ini melakukan averaging ya, membeli lagi, menambah kepemilikannya lagi ya, karena jumlah investornya nggak bertambah tapi kepemilikannya bertambah. Ya kalau kita lihat setahun terakhir ada lokal corporate ini yang membeli, kemudian ini menjual di bulan yang sama. Jadi ini mungkin hanya bertukar saja, ya, bertukar saja. Ini juga bertukar saja dari lokal IS ke lokal corporate ya. Insurance jual dibeli corporate, kemudian ini corporate beli di corporate beli dari bank ya, institusi keuangan asing ya. Ini di bulan yang sama membeli. Nah, sementara yang yang membeli berkelanjutan adalah lokal ID ya, berkelanjutan. Kemudian yang jual berkelanjutan nih reksadana asing ya. Reksadana asing ini jualnya berkelanjutan ya, dan ditampung oleh lokal ID kita ya. Jadi ini sedang distribusi teman-teman ya. Oke, kemudian kalau kita cek ya, ada insider ya di sana, di mana inti Anugrah Pratama tadi pengendalinya itu setahun terakhir ya sedang mengurangi jumlah kepemilikannya ya dari Desember 2022 sampai 31 Maret kemarin ada pembelian lagi, namun Desember dia sempat jual ya dari 27% menjadi 25%. Ya, jadi ini pengendalinya ada jual barang di Desember 2022, namun Maret sudah membeli lagi meskipun masih lebih banyak jualnya daripada belinya. Untuk bandarmologi bulan Juli ini, teman-teman ya, bulan Juli ini kalau kita lihat ya, di sini sedang normal distribusi. Kalau kita lihat di sini broker-brokernya juga broker-broker retail. Jadi kemungkinan ini hanya oper-operan antar retail saja, teman-teman ya. Artinya tidak terlalu ada pergerakan bandar ya. Ini tiga indikasi menyatakan netral ya. Dari top 3, top 5 sama average ini dinyatakan netral ya. Namun top 1-nya ini karena YP jualnya lebih banyak daripada XL ya. Namun di broker yang tingkat keduanya ini 1,8, ini lebih kecil ya. Jadi balance di top 3 sama top 5. Tapi di top 1-nya ini memang kelihatan dominan YP yang menjual ya. Namun ini banyaknya broker-broker retail, jadi kemungkinannya hanya oper-operan secara retail ya. Kita simpulkan aja ini sedang terjadi distribusi ya. Eh, karena secara top 1-nya ini ada normal distribusi ya. Oke, kemudian secara teknikalnya kalau kita lihat ini sebenarnya sedang di area ranging ya, 70 sampai 130. Namun kalau kita lihat lebih detail ini sudah pernah downtrend dan di sini ada breakout ya. Di sini ada breakout, eh, breakout mantul ke MA 200 tapi balik lagi ke MA 50, kemudian dia breakout lagi ya. Jadi ini mulai membentuk pola uptrend teman-teman ya di sini ya. Short uptrend dalam ranging 70 130. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ya? Kalau kita gambarkan ini tinggal ikuti aja ya, karena ini sedang uptrend, pastinya dia akan turun lagi di sini ya. Ini kalau misalnya turunnya sampai 90, dia akan sideways teman-teman ya. Ya, mestinya dia turunnya nggak sampai 90 ya. Mungkin di 100 ini dia akan memantul atau mungkin akan turun sedikit di sini. Kemudian dia akan, sorry, dia akan memantul lagi ke atas ya. Nah, tinggal nah, ini kira-kira ya, mungkin bisa sampai 130 ya di sini ya. Oke, itu kira-kira ya, tinggal di-follow aja ya, karena ini sedang short uptrend. Nah, mentok-mentok di 130 ya, kemungkinan dia akan balik turun lagi ya. Di sini apa? 2 M per hari ya untuk likuiditasnya, jadi nggak terlalu liquid ya. Ini kira-kira ya pergerakan arah sahamnya ke depan, teman-teman tinggal diikuti aja. Polanya sedang uptrend ya, namun di atas 130 berarti dia break ya, break rangingnya kemungkinan bisa naik lebih tinggi. Oke, sekarang kita akan masuk ke sahamnya. Tadi secara fundamental kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi mahal ya karena masih merugi. Meskipun tadi sudah profitable, namun eh,
sebenarnya kalau kita bedah lebih dalam ternyata dia masih merugi ya karena ada profit yang sifatnya hanya pembukuan. Rutin bagi dividen jika net profit ya. Tapi sejak 2019 negatif ya, jadi tidak pernah membagikan dividen lagi sejak itu. Ya, untuk seasonality ini potensi naiknya hanya di bulan Januari dan Maret, di mana ini sudah lewat di tahun 2023 ini, jadi harus menunggu tahun depan. Di sisa semester tadi negatif semua. Bandarmologi tadi Juni ke Juni distribusi ya dari reksadana asing ke investor retail lokal, kemudian dari Juli ini juga sedang terlihat distribusi meskipun brokernya ya broker retail semua. Untuk teknikalnya tadi sedang short uptrend ya di area ranging. Jadi kemungkinan bisa mencapai resisten paling atasnya nanti. Tinggal tunggu nanti di resisten atas apakah akan break atau dia akan mantul lagi ke area rangingnya. Oke, terakhir disclaimer ya teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi ya, yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham LPKR. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham LPKR. Sampai di sini dulu analisa saham LPKR. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.